some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah pemandangan jamur mini yang meletup di kota Novocherkassk di provinsi Rostov, Rusia pada Minggu 22 Desember kemarin. Ledakan besar ini merupakan ledakan dari sebuah gudang amunisi Rusia yang baru saja dihantam oleh drone kamikaze Ukraina. Kemungkinan ini adalah serial lanjutan dari serial balasan Ukraina karena mabes SBU mereka yang diketahui juga dihuni oleh agen CIA diledakkan menggunakan Iskander oleh pasukan Rusia. Drone FPV fiber optik Rusia terus beraksi. Pada video ini, sebuah rantis Kozak 7 Ukraina yang ditinggalkan oleh para krunya di wilayah Kursk langsung disulap menjadi besi tua oleh lebah fiber optik Rusia. Dalam video ini, lebah Ukraina menyengat sebuah mainan yang cukup langka milik Rusia, yaitu sebuah SPH roda ban 2S43 Malva. Tidak diperlihatkan hasil akhir dalam serangan ini, tapi kemungkinan itu sudah cukup untuk melumpuhkan SPH roda ban Rusia itu. Saat senja tiba di wilayah Kursk, sebuah pemandangan khas garis depan tetap tersaji. Dalam video ini bisa Anda lihat dengan koneksi yang stabil dan anti-jamming, kemudian dengan kamera yang luar biasa jernihnya, lebah fiber optik Rusia dengan tenang mengikuti sebuah IFV kebanggaan paman yang diberikan kepada Ukraina, yaitu M2A2 Bradley. Kemudian terlihat dia melakukan sengatan ke bagian sensitif dan terlemah dari Bradley, dan nampaknya itu sudah cukup untuk melumpuhkannya. Ini adalah sebuah IFV BMP-1 Rusia yang baru saja ditinggalkan oleh para krunya setelah mendapatkan satu kali sengatan lebah Ukraina di wilayah Kursk. Kemudian lihatlah bagaimana efek sengatan kedua dari lebah Ukraina. Bang! Langsung menjadi butiran debu. Masih di wilayah Kursk, yang Anda lihat dari sudut pandang termal ini adalah seekor leo yang sudah ditinggalkan oleh para krunya. Dan lihatlah, untuk memastikan leo itu benar-benar KO dan tidak dievakuasi kembali oleh pasukan Ukraina.
Video ini adalah sambutan dari lebah-lebah Ukraina terhadap 3 unit IFV BMP-2 Rusia yang sedang bergerak di kota Torets. Dan bisa Anda lihat bagaimana hasilnya, semuanya menjadi besi tua. Sekali lagi, FPV merupakan cara paling efektif, baik itu dari segi daya rusak ataupun dari segi harga, untuk melumpuhkan mainan yang lebih mahal. Grup FPV original pasukan DPR alias pasukan warga Donetsk, yaitu Sparta Group, menunjukkan bagaimana drone bomber FPV mereka bekerja menghancurkan sebuah kendaraan double kabin milik pasukan Ukraina. Inovasi ini, yaitu drone bomber FPV, belum digunakan oleh pasukan Rusia, tapi sudah digunakan oleh pasukan DPR, di mana inovasi ini awalnya digunakan oleh pasukan Ukraina untuk lebih menghemat drone bomber yang biasanya lebih mahal harganya daripada drone FPV. Jadi, dibuatlah inovasi FPV bomber agar lebih murah ketika harus jatuh terkena serangan electronic warfare Rusia. Sebuah pemandangan ekstrim khas kelakuan Pro-Z kembali tersaji, berlokasi di suatu wilayah di provinsi Zaporizhia. Video ini menunjukkan bagaimana tank Ukraina dengan tenang dan presisi menghancurkan sebuah BTR-82 Rusia. Sepertinya, kru BTR-82 Rusia itu mengira bahwa tank Ukraina itu sudah KO. Namun nyatanya, mereka yang dibuat KO oleh tank Ukraina itu. Ini merupakan video yang menunjukkan hantaman dari 2 unit FAB-250 Rusia terhadap sebuah jembatan yang dikatakan sering digunakan oleh pasukan logistik Ukraina untuk melewati wilayah Velika Novosilka. Walaupun keduanya terlihat meleset, tapi itu sudah cukup untuk memberikan kerusakan pada jembatan itu, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun. Dan kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Media Lukman yang sudah memberikan supportnya melalui Super Thanks pada 22 November yang lalu. Terima kasih banyak Omku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 25 November 2024. Berikan komentar Anda.